Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Adam, Ketua PWI Kota Cilegon. Sekarang saya akan bincang-bincang dengan Bapak Datuk Bali Saputra, Datuk Janul Sakti, mengenai perkembangan bisnis yang beliau kelola pada saat ini. Beliau adalah salah seorang pengusaha yang berasal dari Minang yang cukup sukses mengelola bisnis terkait terhadap apartemen. Assalamualaikum Pak Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adam, selamat malam. Selamat malam, bagaimana kabar Pak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Datuk mungkin bisa dipaparkan, dijelaskan trik-trik bagaimana jadi seorang pengusaha yang sukses. Assalamualaikum. Sebetulnya dibilang sukses, kami juga baru aja merangkak juga, merantau ke Jakarta lebih kurang 12 tahun. Dulu saya pengusaha properti di Sumatera Barat dan lebih dari separuh umur saya ini bergerak di properti. Jadi saya umur 54 tahun, bergerak di properti sudah 30 tahun. Jadi lebih dari separuh umur. Lebih dari separuh umur. Dan itu tetap konsisten di bisnis properti di Sumatera Barat. Terakhir saya sudah pernah jadi Ketua Rai Real Estate Sumatera Barat 99-2002, dan setelah pasca gempa dan mulai gempa saya merantau ke Jakarta karena mungkin di Sumatera Barat nggak ada lagi yang bisa dibangun. Dan kita masuk ke bisnis di Jakarta, ke apartemen ya. Kita mulai dengan membangun suatu apartemen di kawasan Jakarta Selatan lebih kurang 5 hektar. Bernama apartemen Pancora di Persek, sebelah komplek DPR. Lebih kurang 2.400 unit dan sekitar 24.000 juga kawasan komersialnya. Dan insya Allah pada akhir tahun ini masuk ke tahap kedua, apartemen middle. Kalau kemarin middle low cost, kan kalau sekarang ini nanti middle jadi tengah-tengah, harga apartemen 1 miliaran itu lebih kurang 1.500 unit lagi dan lancar bisa. Dan saya di sana memberikan nama towernya itu nama tower suku-suku Minangkabau. Suku Minangkabau. Jadi ada 9 tower tuh, ada Ciniago, Boto, Bariam, lain-lain. Nanti ada Guci, Sikumbang. Jadi nuansanya ala Minang ya? Ya, namanya suku Minang. Suku Minang. Kenapa kita nggak berani memberikan nama suku Minang? Nama-nama asing aja kita berani. Apartemen saya bikin sesuatu promosi lain yang namanya suku Minangkabau. Walaupun yang isinya bukan orang Minangkabau semua. Ini luar biasa untuk pengembangan di dalam satu bisnis dan usaha. Itu mungkin saat ini pada pembangunan apartemen ini, ini sudah berapa tempat, lokasi, dan ini yang keberapa lokasi? Jadi di Jakarta saya baru 1 lokasi. Ya. Cuma kita sudah mempersiapkan tempat di Medan, Bandung, dan di Sukabumi. Juga ada di Batam, waktu itu masih start proses itu, dan juga ada di Malaysia. Tapi karena COVID kita masih wait-and-see dulu di tempat untuk segera mulai. Dan dalam waktu 1 tahun belakangan ini, mulai Februari, saya mulai masuk ke Cilegon bersama dengan keluarganya almarhum Bagus Sebat, Pak Iman, Pak Ade. Ini ada suatu hotel kawasan 4,5 hektar oleh Mangku Putra yang perlu dibangun kembali dengan lokasi yang sangat strategis, bangunan yang cukup kokoh secara konstruksi, tapi mungkin begitu pengelolaannya tidak profesional. Sudah dipercayakan kepada saya untuk mengelola ini melalui anak perusahaan kami, Beli International Management Hotel. Kawasan inilah nanti mungkin menjadi cikal bakal kita untuk mengembangkan kota Cilegon dan sekitarnya untuk ke depan lebih baik. Ini salah satu usaha bisnis yang sangat menjanjikan, khususnya untuk perkembangan kota Cilegon. Jadi di dalam suatu pengelolaan itu, di dalam hotel itu apa aja yang mungkin ada semacam restoran, makanan-makanan khas yang lainnya. Jadi di kawasan ini ada 4,5 hektar. Ya. Ada hotelnya kita rebranding
di Bali Hotel dan Convention Center, dan mempunyai convention center yang terbesar di kota Cilegon, dan kita restorasi. Jadi ini istilahnya hotel ini kita pakai cuma rangkanya aja, isinya udah kita rombak total semua. Itu ada sekarang dari dulu 100 kamar kita tingkatkan menjadi 130 kamar, dan dulu mungkin berbintang 3, ini alhamdulillah dalam proses dan sudah dimaklumatkan oleh Ketua PHRI, itu bisa jadi bintang 5. Bintang 5 langsung. Jadi ada bintang 5 di sini, yang pertama di kota Cilegon, dan ballroomnya yang terbesar di kota Cilegon. Di kawasan ini, sementara ini saya untuk membuat bagaimana menggairahkan kembali Grand Mangkuputra, yang sekarang kami rubah juga namanya jadi Grand Mangkuputra Arcade di kawasan Grand Mangkuputra, yang mana pertama kami bangun adalah kemarin ini restoran Padang, Rabu ada 1000 kursi, sudah jalan bulan April. Sejak Januari saya tanda tangan MOU, Februari kita mulai renovasi, April kita sudah soft opening restoran The New Natrabu. Ada 1000 kursi, dan alhamdulillah 2 bulan setelah April kita dinobatkan oleh Jaya Suprana Rekor Muri menjadi restoran Minang terbesar di dunia. Jadi bukan di Indonesia, di dunia. Dunia ya. Nah, itu langkah yang pertama kita lakukan adalah bagaimana menjadikan kawasan ini bergairah dulu kembali, sambil kita merestorasi hotel dan ballroom. Dan alhamdulillah dalam waktu yang bulan beberapa minggu lalu kita sudah menambah lagi fasilitas, adanya sate domba dapur Mami Pu, karena satu-satunya cabang dari Blok M Melawai. Itu sekarang ada di Grand Mangkuputra Arcade. ya, Itu adalah restoran sate domba yang cukup enak, karena seluruh menteri, Presiden Obama pun pernah makan di sana. Ya. Itu yang terenak lah, kalau mereka klaim itu terenak di dunia juga. Dan kita juga segera akan membuka kembali ballroom. Ballroom ini pada awal bulan Oktober nanti akan buka kembali juga bagi masyarakat Cilegon yang mau mengadakan pesta-pesta perkawinan, meeting-meeting, kegiatan-kegiatan lainnya, sudah bisa melakukan acara di sini, di mana kami siap menampung sampai 5.000 orang ya. untuk pesta. Kalau untuk sekali acara full table itu bisa menampung 1.500 orang. Kemudian juga di bulan Oktober kita buka The Consulate Lounge. Jadi ada lounge yang nanti gunanya bagi-bagi ekspat yang selama ini mereka tidak ada uangnya beredar di Cilegon, selalu perginya paling dekat Karawaci, Alam Sutera, BSD dan lain-lain. Kita akan coba tampung di sini, kegiatan-kegiatan di sini, yang mana nanti para ekspat itu bisa melaksanakan kegiatan di konsulat lounge ini. Jadi bisa makan sambil makan lain-lain, dan itu internasional taste. Ada steak Nepal, yang nanti mana steak itu nanti adalah hot plate-nya itu dari garam Nepal, yang mana chef-nya pun saya bawa dari Nepal. Karena saya adalah salah satu konsulat Nepal di Indonesia. Berarti desain di dalam pengelolaan hotel ini cukup profesional dan berkelas internasional, Pak Dr. Ya. Artinya bagi pengusaha, orang-orang yang cukup sukses di kota Cilegon ini untuk melakukan bisnis, nggak perlu ke Karawaci, cukup jauh-jauh. jangan hanya ada di kota Cilegon. Iya, cukup di sini. Dan saya lihat prospeknya memang Cilegon ini sebetulnya daerah yang sangat potensial untuk itu. Dan alhamdulillah dari hasil tes kami dari kita, sebetulnya Natrabu itu belum terlalu jor-joran marketing ya. Kita lagi selalu mempersiapkan dulu kualitas makanan dan pelayanan dalam 4 bulan ini. Dan ini baru mulai di bulan kelima ini kami mulai menyebarkan informasi kepada para korporat, karena pelayanan kami dan rasa sudah mulai cukup mencapai 80%, walaupun belum sampai 100%. Sehingga saya lihat kemarin ini bukan hanya orang Cilegon yang makan di sini, orang Jakarta pun sudah mulai pergi makan ke Cilegon. Dari Jakarta datang ke Cilegon. Iya, untuk pergi makan The New Natrabu. Jadi alhamdulillah ini suatu, walaupun belum banyak, tetapi sudah ada. Kan? Apalagi yang dari Tangerang, dari Serang, itu udah
Jadi selama ini tempat Cilegon ini selalu orang Cilegon yang keluar, sekarang orang luar udah mulai masuk ke Cilegon dengan satu pintu yang baru saya buka demi Unat Rabu. Mudah-mudahan dengan yang nanti saya buka yang lain-lain, ini kemudian nanti ada mall di belakang. Di situ ada mall sekitar 2 hektaran, 2,5 hektar, itu akan bisa menjadikan ini salah satu destinasi pariwisata pilihan di Jabodetabek ini. Mungkin dari Lampung pun orang akan bisa makan ke sini, akan datang ke sini. Ke Cilegon itu hanya menikmati kuliner dan beristirahat di Beli Hotel. Mungkin di dalam untuk pengembangan usaha ini apa aja fasilitas yang akan kedepannya yang akan disiapin? Contohnya artinya mungkin ada transport seperti heli untuk daya tarik orang-orang dari luar agar datang ke Cilegon. Ya, jadi sekarang ini kita ada siapin helipad. Jadi nanti para ekspat dan juga yang datang dari luar negeri mau buru-buru datang dari Cengkareng bisa langsung ke sini. Dan juga kemudian nanti ada paket-paket kita untuk orang Cilegon sendiri yang akan mau city tour di daerah Cilegon naik helikopter selama 15 menit. Ya. Itu nanti bisa bayar dengan 7,5 juta, bisa jalan-jalan isi bertiga, berempat orang, satu heli. Jadi itu bisa menjadi alternatif bagi orang, tidak perlu jauh-jauh. Malah menurut tim heli kita, orang nggak perlu lagi ke Bali menikmati heli-heli yang menempuh suasana santai. Di Cilegon pun bisa kita Di bikin. Cilkom juga. Ya, kita udah siapin helipad dan kemarin sudah banyak permintaan untuk datang dengan heli, datang ke sini pergi makan. Dan tapi yang untuk ekspat masih belum mulai. Karena mungkin kemarin kan ekspat masih baru akhir tahun lagi mulai masuk lagi kan setelah. Ini cukup luar biasa ya di dalam bisnis, pengembangan suatu bisnis dan daya tarik bagaimana untuk menghadirkan para pelaku bisnis untuk Cilegon. Di Cilegon sendiri sudah ada difasilitasi dan disediakan oleh Bapak Bali Saputra Datuk Janusati. Mungkin ini yang untuk terakhir closing statement pada Tua, himbauan supaya geliat dunia bisnis di Kota Cilegon ini akan bangkit setelah pasca Covid. Ya, jadi saya lihat di sini dengan adanya pemerintahan yang cukup kondusif, kemudahan memberikan izin, saya lihat sudah keterbukaan, dan juga masyarakatnya saya lihat tidak tertutup seperti yang banyak digembar-gemborkan orang. Ya, mungkin hanya beberapa tapi saya lihat cukup terbuka. Jadi saya ajak juga teman-teman saya di real estate dan teman-teman lain sebagai pengusaha di Jakarta, mari beramai-ramai kita berinvestasi di Cilegon. Karena bisnis itu tidak bisa sendiri-sendiri. Kenapa saya agak berpikir dan bekerja keras untuk mengembangkan hotel ini? Karena baru saya satunya yang masuk di sini ada. Karena tempatnya masih kosong banyak kan. Jadi saya ajak teman-teman, mari kita beramai-ramai. Dan itu saya ditandai dengan mulainya adanya pameran-pameran rai di Cilegon, Banten. Itu sebetulnya saya ajak, Banten, nanti mana tahu bisa membangun banyak-banyak di Banten, mungkin banyak mall, masih tanah-tanah kosong masih banyak, prospek masih sangat bagus, karena di Cilegon ini adalah salah satu kota nomor 4 terkaya di Indonesia, kan? Mempunyai pabrik dan ekspor yang sangat banyak, tapi tidak ada tempat belanja, jadi uangnya tidak ada beredar di kota Cilegon. Hotel pun masih kalau bisa acara orang keluar kan? Kenapa nggak bisa kita tampung di sini? Ini akan ada lagi perusahaan-perusahaan besar yang masuk, HOT, Chandra Asri, Bangun Baru, dan lain-lain kan besar-besar. Ya, jadi kalau kita bisa memanfaatkan itu, mari kita bersama-sama membangun Cilegon. Dan alhamdulillah saya baru berapa bulan, 5 bulan masuk di sini, masyarakat Cilegon sangat menerima dengan baik. Dan kita juga masuk baik-baik, lihat, karena tujuan saya masuk di sini adalah mengembangkan dan membangun kota Cilegon ini sebagai putra daerah, walaupun saya dari Minang. Dan sejarah Minang Banten ini kan selalu dimulai waktu Safruddin Prawira Negara. Ya. Mudah-mudahan cita-cita beliau dapat saya lanjutkan kembali, perpaduan antara Minang dan Banten. Jadi ada keterkaitan antara Minang dengan Banten, Cilegon khususnya ya. Iya. Mudah-mudahan dengan saya mulai di sini, kita bisa selesai mall nanti tahun depan atau apa, kita bisa menjadikan Cilegon ini akan, saya yakin Cilegon ini suatu saat 10-15 tahun ke depan jadi kota metropolitan.
karena letaknya sangat strategis. Apalagi ini adalah di 0 km Pulau Jawa. 0 kilometer. Nah, kalau itu bisa kita tempatkan nanti, harusnya pemerintah daerah siapkan juga 0 km Pulau Jawanya ada di Kota Cilegon. Ini adalah salah satu pintu masuk antara Sumatera dan Jawa. Iya, Ini suatu tempat usaha, tempat bisnis yang sangat menjanjikan di Kota Cilegon. iya. Jadi Cilegon ini suatu emas atau berlian yang belum diasah. Kalau kita agak rajin menggosoknya, berkilau, ini bisa jadi mahal. Alhamdulillah, saya lihat semuanya responnya bagus. Juga pendapatan orangnya juga cukup bagus-bagus. Ya. Cuma tempat belanja itu nggak ada yang bagus. Ya. Jadi orangnya keluar semua. Yang menikmati ya itulah tadi. Ada Alexi, ada Supra, SD. Nyari duitnya di Cilegon, ngabisinnya di Jakarta. Ya. Nah, sekarang kita coba. Ya kan? Itu udah mulai kan, walaupun baru, tapi orang Jakarta udah mulai pergi makan di sini. Tapi kan pelan-pelan, kan nggak mungkin langsung seperti membalikan telapak tangan bisa langsung. Saya yakin dalam 1 tahun ini bisa berkembang. Oke, terima kasih Pak Datuk. Ini adalah suatu lahan bisnis, ladang bisnis yang menjanjikan di Kota Cilegon. Tinggal bagaimana bagi investor-investor yang ada di luar, kalau ingin berinvestasi, coba datang ke Cilegon, terutama bisa koordinasi langsung dengan pemilik, dengan pengelola, manajemen New Natrabu, Bali Saputra, dengan bergelar Bali Saputra, Datuk Janusati. Oke, terima kasih kepada Datuk atas waktu dan penyampaiannya. Mudah-mudahan di dalam usaha ini kita selalu keinginan sukses dan berhasil demi untuk memajukan Kota Cilegon.